Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, dan kembali kami lanjutkan informasi. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sejumlah wilayah di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Akibat bencana ini, 16 orang meninggal dunia. Pemirsa, inilah kondisi Pulau Siau pasca diterjang banjir bandang. Nampak permukiman warga porak-poranda usai dihantam material batu. Tanah dan kayu, sejumlah fasilitas perkantoran rusak, termasuk markas Polres Sitaro. Banjir bandang juga menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Berdasarkan data sementara, jumlah korban meninggal dunia mencapai 16 orang. 6 rumah hilang. Sementara itu, Basarnas melakukan pemetaan lokasi bencana dengan menerbangkan drone. Tim SAR masih melakukan orientasi medan sekaligus mencari dan membuka akses menuju wilayah yang terisolir, mempercepat proses penanganan, pencarian, dan evakuasi di lokasi terdampak. Pemirsa, bencana yang menerjang desa Garoga dan Huta Godang di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bukan hanya merusak permukiman warga, namun juga melumpuhkan fasilitas pendidikan. Libur Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026 telah usai dan anak-anak ini kembali masuk sekolah, tidak terkecuali untuk siswa-siswi yang ada di SD Huta Godang dan juga SD Garoga, meski pada November 2025 lalu mereka dihantam bencana tanah longsor dan juga banjir bandang yang cukup deras. Di tengah kondisi sekolah yang hancur, anak-anak korban bencana kini kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah darurat. Keterbatasan ruangan sekolah darurat yang terletak di SD Batu Hula membuat proses belajar harus dilakukan secara bergilir. Shift pagi digunakan oleh murid SD Batu Hula, sedangkan shift siang oleh murid dari Desa Garoga dan Huta Godang. Meski belajar dalam keterbatasan, semangat para murid terlihat saat kembali ke sekolah. Bagi mereka, bisa kembali belajar menjadi hal yang sangat dinantikan. Kamu asalnya desa mana? Sebelumnya sekolah di SD mana? SD Huta Godang. Oke, kan kamu berarti pindah sekolah nih sekarang. Gimana rasanya? Senang. Ada yang beda nggak? Gak ada. Nggak ada. Semuanya jadi teman-teman juga masih ramai semuanya. Banjir dan tanah longsor sebelumnya juga telah menghanyutkan seluruh perlengkapan sekolah milik para murid. Seragam, buku, dan peralatan sekolah yang dulu mereka miliki tidak berhasil diselamatkan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada orang tua siswa terdampak. Bantuan ini menjadi sandaran bagi para orang tua di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca bencana. Alhamdulillah perasaannya tetap bersyukur karena anak kita kan masih bisa belajar walaupun dalam keadaan darurat seperti ini. Terus masih dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan bencana. Ya itu udah pasti, udah hanyut semua, pakaian, buku, sepatu sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah pas hari Sabtu tanggal 3 Januari kemarin ada Bapak Bupati datang, pembagian tas, baju, buku, perlengkapan sekolah, sepatu. Kebetulan kami pas lagi pergi ngantar anak saya yang paling besar pesantren, jadi kami nggak dapat. Tapi setelah datang tanggal 5 hari pertama sekolah, alhamdulillah kebagian lengkap, baju sekolah, sepatu, tas, buku, alhamdulillah semua lengkap. Bencana sempat menghentikan aktivitas mereka sementara, tetapi semangat anak-anak untuk belajar tak akan pernah padam. Salah satunya dengan dukungan dari orang tua, guru, dan juga pemerintah merupakan penopang dari semangat anak-anak ini untuk dapat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti normal. Dari Tapanuli Selatan, Safira Prameswari, Andi Isworo, Metro TV. Dadah! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.